Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua TMI Kabupaten Purwakarta, Bapak Kiai Haji Nana Suryana. Yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat Perumahan Ujilan Jaya, di antaranya hadir di tengah-tengah kita Bapak Ketua Pembina Yayasan Nurul Huda Mujaya Permai, Bapak Haji Aliawan Saragi. Kemudian hadir pula di sini adalah tokoh masyarakat, Bapak mantan Ketua Yayasan Mujaya Permai, Bapak Haji Wawan Setiawan. Hadir pula di sini para tokoh-tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, Bapak RW 08 dan reng-rengannya, Bapak RW 10 dan reng-rengannya, serta banyak sekali tokoh masyarakat yang mungkin tidak bisa disebutkan satu-satu. Hadir pula di sini saya lihat Sekretaris TMI Purwakarta, Bapak Johan Caniago. Hadir juga para teman-teman Ketua DKM di lingkungan Kelurahan Purwakarta yang diseret. Ada Bapak Ketua DKM Anur, Bapak Ketua DKM Istiqomah, Bapak Ketua DKM BJI Al-Hidayah, dan saya ingat lagi semua, saya ingat banyak sekali Ketua DKM yang hadir. Alhamdulillah, semoga membawa keberkahan pada pagi hari ini. Tidak lupa kepada ibu-ibu yang cantik-cantik dan solehah. Bagaimana kabar ibu? Sehat, alhamdulillah. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, ini adalah yang kesekian kalinya S3 hadir di masjid ini dalam rangka syiar Safari Subuh. Mereka adalah para pejuang-pejuang subuh yang kami banggakan. Bapak Ibu sekalian, pagi ini adalah sangat istimewa karena kita kedatangan tamu sekaligus mereka merayakan milad yang ketiga. S3 tidak terasa sudah berumur 3 tahun. Pagi ini adalah sesi yang ke-100 berapa Pak Sobreso? Yang 100 berapa pagi ini Pak? Ya, pokoknya lebih 100 lah. Alhamdulillah, S3 adalah salah satu kumpulan orang-orang soleh yang ingin berkiprah dalam syiar agama Islam, yang dari setiap minggunya dari satu DKM ke DKM lain menjelajah dengan membawa dai-dai muda yang progresif. Dan pada pagi ini alhamdulillah, mohon maaf Pak Ustadz Hubur belum disebut namanya, ya, kita dihadiri oleh dosen kita Dr. Hubur. Beliau adalah dosen pasca sarjana pada Universitas Trisakti Jakarta. Beliau itu adalah guru kami juga di masjid kami ini. Ibu-ibu dan bapak sekalian, ucapan selamat dari kami sebagai, saya sendiri sebetulnya pernah dicatat sebagai member S3. Tapi kebiasaan S3 biasanya kalau masuk ke masjid itu berpantun supaya saya tidak kalah dengan ketua S3, maka saya pun hari ini ingin berpantun.
Tuh dengarkan baik-baik ya Bu ya. Membuat salad dan dari buah naga. Cakep, cakep itu yang keras Bu. Sebelum disantap disewa dulu dalam lemari es. Selamat milad kepada kumpulan S3. Semoga bertambah berkah dan semakin sukses. Satu lagi. Meramu jamu dari daun naga. Jamu dimasak di dandang tembaga. Kami doakan kepada seluruh anggota S3 semoga kelak menjadi penghuni surga. Amin. Tentunya saya juga ya Pak ya, karena saya juga anggota S3. Seperti itu. Oh ya jamaah juga tidak lupa jamaah Muncul Jaya Buka, insya Allah akan menjadi S3. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kami sebagai mitra dari S3 juga punya harapan-harapan kepada kumpulan ini bahwa semoga kumpulan S3 itu bisa menjembatani hubungan antara DKM di sekitar Kelurahan Muncul Jaya ini yang pada gilirannya nanti mungkin bisa membantu kami ini dalam mengembangkan program-program yang ada di masjid kami dan masjid-masjid di sekitar sini. Ini penting sekali Pak, Ibu, karena memang kami ini rindu ya semacam komunikasi antar masjid-masjid di lingkungan kita ini. Selama ini antar masjid kelihatannya masing-masing saja, tidak ada komunikasi di antara kami sehingga kita tidak tahu perkembangan masjid-masjid yang di sekitar ini. Saya dalam perjalanannya mengikuti program Perwasi 3, saya sering diajak berkunjung ke hampir sekitar 5 sampai 10 masjid. Alhamdulillah, memang perlu kiranya kita ini ada komunikasi sesama masjid di tengah-tengah perkembangan zaman yang seperti ini. Kita rupanya perlu ada komunikasi sehingga kita bisa mengembangkan program-program yang ada di masjid. Bapak sekalian, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, agama itu berkembang dari masjid, bukan dari kantor, bukan dari mana-mana, tapi agama bahkan negara pun dimulai dari masjid. Rasulullah membangun agama, membangun negara, semuanya diawali dari masjid. Untuk itu makanya menurut saya masjid sangat berperan penting dalam perkembangan agama di negara kita ini. Untuk itu peran S3 saya harapkan ke depan bisa lebih aktif lagi ya, dengan mengembangkan visi dan misinya yang lebih konkret sehingga nanti dapat menumbuhkan saling informasi antara masjid dan pada gilirannya boleh jadi nanti S3 kita harapkan bisa mengumpulkan para DKM di sekitar ini, kemudian mengadakan pelatihan, misalnya mengundang pelatih dari luar yang bisa mengajarkan manajemen masjid. Saya kira itu akan lebih bagus sekali. Ya, ke depan kami dari DKM berharap hal itu bisa dilaksanakan. Bapak dan Ibu sekalian, kiranya saya tidak usah berpanjang lebar, tapi seperti tadi harapan kami kepada bapak-bapak sekalian, sehingga harapan-harapan kami untuk S3 bisa terwujud di masa depan. Untuk tidak membawa waktu karena masih ada beberapa acara di belakang ini, saya sudahi sambutan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Permana Ketua DKM dan juga menyampaikan sambutan. Bapak-bapak, Ibu yang berhubungan dengan
Marilah kita menjadi pada acara berikutnya. Berdasarkan bersama simak sama tausiah atau dari subuh yang disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Dr. Haji Awal Siapa kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghafara liman istaghfara walhamdulillahilladzi afa liman taba wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Muhammad ibn Abdullah khatamul anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Nana selaku Ketua DPI Purwakarta, kemudian Ketua DKM Masjid Nurul Huda Bapak Insinyur Haji Abdul Hatta, Ketua S3 Bapak Taufik, dan semua para tokoh masyarakat dan wakil pemerintah, perwakilan dari ketua DKM Masjid yang sama-sama kita muliakan. Sebelumnya, karena tadi dibuka dengan pantun, maka saya pun akan membuka dengan pantun. Ini suaranya kayaknya gak jelas, gerendung misalnya. Balik ini apa speakernya. Beli lakukan catat tiga diminum saat dahaga. Semua anggota pengajian S3 insya Allah kita akan masuk. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita di dalam mengalami kehidupan ini tiada lain dan tiada bukan, semuanya hanya menunggu kematian. Kita menunggu jadwal antrian siapa yang akan dipanggil lebih dulu. Kalau lahir mungkin kita boleh antri, tetapi kalau untuk mati kita tidak ada yang tahu. Jadi oleh karena itu maka menjadi sebuah keniscayaan bagi kita bagaimana kita untuk senantiasa mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian tersebut. Nah, tentu ada di antara kita yang masing-masing memiliki dosa-dosa, sehingga sebagaimana di dalam Al-Quran tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha atau tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Kalimat ini menggunakan kalimat bi'il-amar, bertaubat. Artinya taubat ini hukumnya wajib. Dan oleh sebab itu, kalau dalam istilah syariat, tubuh ini menunjukkan kepada sebuah kewajiban. Kalimat yang digunakan dalam kalimat tubuh ini adalah kalimat fi'il amar. Al-amru lil wujud, itu kaidah di dalam ilmu usul fikihnya. Apa itu wajib? Wajib itu mayuhar fa'iluhu wa yu'aqabu ta'aluhu,
diberi pahala orang yang mengerjakannya, dan akan mendapatkan siksa orang yang meninggalkannya. Itu arti dari sebuah wajib. Maka bagi kita bertobat adalah sebuah kewajiban. Dalam bertobat ini ada ketentuan-ketentuan dan ada syarat-syarat yang harus kita lakukan. Yang pertama, di dalam ketentuan bertobat itu adalah menyesali dari apa yang sudah kita kerjakan dari berbagai jenis dosa-dosa, harus kita sesali. Kemudian yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa yang sudah kita kerjakan tersebut. Kenapa? Karena tidak sedikit orang dia melakukan sebuah perbuatan dosa, kemudian dia menyesal, lalu dia tidak meninggalkan perbuatan dosa tersebut, maka itu tidak termasuk ke dalam kategori taubatan nasuha. Dan sebagai contoh, kita bisa memberikan ilustrasi. Ada seorang perempuan, dia bekerja misalnya di klub malam, dia menyesal atas apa yang dia lakukan, maka dia bertaubat, tetapi dengan alasan dia misalkan, saya punya anak, saya punya tanggungan ekonomi, sehingga dia tidak meninggalkan pekerjaan yang haram tersebut, maka itu tidak dikategorikan sebagai taubatan nasuha. Kenapa? Karena dia masih mengerjakan pekerjaan yang diharamkan tersebut. Sementara tuntutan daripada taubatan nasuha, yang pertama dia menyesali, yang kedua dia meninggalkan. Kemudian yang ketiga, al-azmu, meninggal. Setelah yang kedua, yang ketiga berniat, al-azmu an-niyah, yaitu bagaimana dia harus memiliki niat untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan dosa tersebut. Jadi tiga syarat ini menjadi ketentuan bagaimana seseorang itu bertobat dari tobat-tobat yang seharusnya. Kemudian dosa itu ada dua jenis. Ada dosa yang dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dosa yang dilakukan terhadap sesama hamba Allah. Maka dosa yang dilakukan terhadap sesama hamba Allah tambah satu lagi, yaitu meminta maaf. Artinya tidak bisa kita bertobat kepada Allah sebelum kita meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti. Bisa saja kita mengambil harta orang itu, atau kita membicarakan orang itu, atau kita menyakiti orang itu, maka taubat itu akan diterima kalau kita meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW pada suatu hari akan melakukan peperangan, lalu Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya? Wahai sahabat-sahabatku, jika di antara kalian ada hartanya yang pernah aku ambil, jika di antara kalian ada yang pernah aku pukul, jika di antara kalian ada yang pernah aku sakiti, maka silakan tutup hak kalian. Ini untuk memberikan contoh. Karena apa? Untuk meminta maaf itu, kalau harta yang sudah kita ambil, berarti kita kembalikan. Kalau ada orang yang kita sakiti, berarti kita minta maaf kalau tersakiti oleh rekan-rekan kita. Tetapi kalau orang tersakiti oleh anggota tubuh kita, misalkan dipukul atau menggunakan alat tajam, maka berikan haknya untuk membalas dengan balasan yang serupa. Maka pada saat itu ada seorang sahabat yang dia mengacungkan tangannya, ya Rasulullah, saya dulu pernah tersakiti oleh Anda. Lalu Rasulullah memerintahkan dia, coba ke depan. Apa yang sudah saya lakukan sama Anda? Maka kata dia, dulu Anda pernah memukul saya. Maka kata Rasulullah SAW, silakan sekarang Anda pukul saya lagi. Kalau memang saya dulu pernah memukul Anda. Maka sahabat itu pun bilang, ya Rasulullah, dulu saat Anda memukul saya tidak menggunakan pakaian. Maka oleh karena itu saya minta Anda buka pakaian.
Maka Rasulullah pun membuka bajunya. Dan pada saat itu para sahabat yang menyaksikan kondisi seperti itu banyak yang marah. Bahkan ada yang menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Anda itu Rasul, biar kami saja yang menjadi pengganti atas tebusan Anda telah membunuh orang tersebut. Maka Rasulullah melarangnya, aku yang melakukan, maka aku yang bertanggung jawab. Lalu dibuka baju dan terlihatlah dada dan perut Rasulullah SAW. Maka dengan segera sahabat itu memeluk Rasulullah dan mencium perutnya Rasulullah. Ya Rasulullah, musuh sudah terlihat dan aku ingin terakhir kali dalam hidupku tersentuhnya kulitku dengan kulitmu. Aku bukan untuk menuntut hakku, melainkan aku ingin di akhir hidupku kulitku bersentuhan dengan kulitmu. Ini bisa kita ambil bahwa Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita bahwa kita harus bagaimana meminta maaf tidak cukup dengan istighfar, bertobat kepada Allah tidak cukup dengan istighfar, tapi bagaimana ketika kesalahan kita lakukan terhadap sesama hamba Allah, maka berikan hak-haknya. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan al-muflis, seperti mana di dalam sebuah hadis diceritakan bahwa suatu saat nanti pada hari kiamat datang akan ada sekelompok orang yang mereka masuk dalam kategori muflisun. Siapa mereka? Apakah mereka orang yang tidak punya? Bukan. Apakah mereka yang pahalanya tidak ada? Bukan. Mereka yang meninggal dengan membawa banyak pahala. Pahala sholat dia bawa, pahala puasa dia bawa, pahala zakat dia bawa, pahala haji dia bawa, bahkan berbagai macam pahala kebaikan ketika di dunia dia bawa. Lalu ketika dia membawa sebuah pahala itu datang kepadanya ada orang yang pernah dipukul, dia menuntut, akhirnya diambil kebaikannya. Ada orang yang pernah dicuri hartanya, dia tuntut, dia ambil kebaikannya. Ada orang yang pernah digibahin, dia juga tuntut, lalu diambil kebaikannya. Akhirnya pahalanya habis, tetapi orang yang menuntut masih datang. Lalu bertanya, ada apa dengan Anda? Kenapa Anda masih menuntut? Saya ini sudah habis pahala saya diambil orang. Dia mengatakan, Anda dulu juga pernah menyakiti saya, maka saya pun menuntut. Apa yang bisa saya kerjakan? Saya akan serahkan dosa saya kepada Anda. Ini adalah orang-orang yang termasuk ke dalam orang-orang muflis. Waliyadzubillah. Oleh karenanya kita sebagai hamba Allah yang sama-sama ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertaubat nasuha, yang mana taubatan nasuha untuk menghapus dosa kita terhadap sesama hamba Allah. Kita minta maaf kalau kita melakukan kesalahan, lalu kita banyak kalau kita misalkan mencuri uang orang lain, lalu kita berikan hak orang lain kalau seandainya kita pernah memukul orang lain tersebut. Ingat bahwa seorang syuhada dia sulit masuk surga seandainya dia masih memiliki hutang. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi, jiwa seorang mukmin itu akan melayang-layang sampai hutangnya terselesaikan. Ini adalah bagian daripada taubat yang harus dilakukan ketika seseorang berhutang. Syuhada saja dia sulit masuk surga ketika dia masih memiliki hutang. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita memiliki dosa? Karena kita sebagai manusia setidaknya memiliki 4 sifat. Yang sesungguhnya sifat itu adalah bukan untuk kita, tetapi kita memiliki sifat-sifat itu. Hal ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Yang pertama, sifat apa yang diadopsi oleh manusia yang sebetulnya itu bukan milik manusia. Yang pertama adalah sifat rububiyah, sifat-sifat ketuhanan. Ini milik Allah, tapi manusia menggunakan sifat ini. Apa itu? Al-kibr, yaitu sombong. Harusnya sombong itu bukan untuk manusia. Kenapa? Manusia itu banyak kekurangannya, tapi faktanya manusia banyak yang sombong. Entah sombong karena hartanya, entah sombong karena jabatannya, entah sombong karena kemintaannya. Tetapi faktanya sifat sombong ada pada diri manusia yang seharusnya sombong itu diri Allah. Apa itu sombong? Sombong itu makarul haq wa ghadabun, melihat orang lain itu salah, melihat orang lain itu rendah,
dan hanya dirinya lah, dia yang paling benar, dia yang paling pintar, dia yang paling hebat, dia yang paling segalanya. Itu namanya sombong. Yang kedua, hubbul madh, ingin suka dipuji. Padahal kita kurang lebih mengucapkan bahkan lebih dari 17 kali mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji milik Allah, segala puji milik Allah. Tetapi pada faktanya kita ini orang-orang yang selalu dipuji. Ini sifat Allah harusnya, tetapi kita ternyata dalam kehidupan senang menuntut orang lain untuk memuji kita. Kita lebih senang untuk dipuji daripada dinasihati. Ini adalah sebuah penyakit. Maka tidak sedikit orang yang banyak kecewa hatinya, kecewa dalam hidupnya karena dia tidak mendapatkan pujian dari sesama manusia yang diharapkan. Alhamdulillah. Ini sifat yang pertama, yaitu sifat rububiyah. Kemudian sifat yang kedua, sifat atau sifat syaitaniyah, sifat-sifat setan. Sifat setan itu sebagaimana dijelaskan di dalam kitab tadi, yaitu Mukhtasar Minhajul Qasidin, bahwa setan itu senang dengan al-hasad, senang hasud, ya. Bahwa setan itu sifatnya hasud. Nah, ini sifat setan, jangan kita korupsi. Tapi pada faktanya kita selalu saja ketika ada tetangga kita memiliki kelebihan harta, kita kadang sakit kita bukan ditimbulkan karena penyakit, bukan karena kita kurang makan, bukan karena kurang hidup, tapi karena kita gak tahan. Lihat tetangga kita jabatannya naik, lihat tetangga kita hartanya bertambah, lihat tetangga kita ininya tambah, ininya tambah, ininya tambah, ininya tambah. Ini penyebab daripada hasad. Kemudian yang kedua, di antara sifat syaitaniyah adalah al-khida, suka menipu. Ya, sifat menipu ini harus kita akhiri, baik menipu diri sendiri ataupun menipu orang lain. Bahkan Allah sendiri kita tipu. Kita melaksanakan ibadah tetapi hanya untuk mendapatkan pujian, atau hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tidak atas dasar kewajiban kita sebagai hamba Allah. Dan yang ketiga adalah sifat as-sifat al-bahiyah, sifat kehewanan. Ini juga sifat hewan, tapi suka kita adopsi untuk kebutuhan diri kita. Apa sifat hewan itu? Sifat hewan sebenarnya adalah hubbu syahwah. Syahwat karena syahwatul faraj atau syahwatul badan. Senang memuaskan kepuasan syahwat, baik syahwat kemaluan ataupun syahwat hidup. Maka dengan keinginan yang berhubung untuk memenuhi keinginan syahwat kemaluan dan syahwat perut, ada yang namanya pencurian, ada yang namanya perzinahan. Ini juga adalah perbuatan yang tercela yang merupakan sifat-sifat al-bainiyah. Dan yang keempat adalah sifat sada'iyah, yaitu sifat-sifat binatang buas. Kita suka memukul, kita juga kadang tidak sedikit yang suka membunuh orang. Ini adalah sifat-sifat binatang buas yang harus kita hindari. Nah, dengan adanya 4 sifat ini, maka manusia memiliki potensi untuk berbuat dosa perdosaan tadi. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menahan diri dari 4 sifat tersebut, dan kita bisa menyegerakan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan tobat itu kita lakukan? Yuk tobat kita lakukan, jangan pernah kita tunda-tunda, sesegera mungkin. Kalau berdoa mungkin ada waktunya, saat di antara azan dan iqamah, di tengah malam, saat dalam safar, tetapi untuk taubat hari ini berbuat maksiat, hari ini kita bertobat. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan nyawanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mudah-mudahan ini menjadi pengantar buat kita bahwa sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, dan kematian bisa datang kapan saja. Meskipun kita menjaga kesehatan, meskipun kita berolahraga dengan katakanlah dibarengi makan makanan yang enak, tapi tetap air dari kubur, pasti kita itu diketahui oleh Tuhan. Meskipun di benteng itu hidup kita dengan benteng-benteng yang mungkin prediksi kita tidak akan menembus kita, tetapi kematian bisa datang kapan saja. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala kesempatan. Walau
minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, hidupin ini ya. Yang hidupin dong. Kajiannya mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat sehingga kita dapat selamatkan dan lebih baik. Bahwa ilmu yang dari Allah masih ada beberapa acara lagi, yang minyak pada acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua S3 yang disampaikan oleh Bapak Syamsul Nawawi. Pada beliau kami persilakan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Pinang, Tanjung Pura, pantainya indah dipandang mata, hati senang tiada terkira ketemu jamaah di Nurul Huda. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau Angsa Dua. Izin sambutan di hadapan jamaah, semoga kita selalu bahagia. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul muhtar. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan guru kita Kiai Nana, Ketua DMI Purwakarta, pembina Yayasan Nurul Huda, pengurus Yayasan Nurul Huda, DKM Nurul Huda dan seluruh jajarannya, alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, pemuka masyarakat, para ustadz, ustazah, tuan guru, para pemerintah RW RT yang berhadir, pengurus S3 Pak Taufik Maulana Sultan, kemudian tanpa mengurangi rasa hormat kami pada seluruh jamaah yang berhadir, siapapun yang Allah hadirkan pada pagi hari ini, mudah-mudahan dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pertama sekali, marilah kita sejenak kembali tunduk dan berserah diri kehadirat Allah ilahi Rabbi. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih sayang kepada kita. Allah masih melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dengan semua itu kita bisa hadir bersama-sama pada pagi hari ini dalam keadaan sehat wal afiat. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, sejenak kami minta waktu dititah oleh Ketua S3 untuk memberikan sambutan mewakili teman-teman pada pagi hari ini. Tadi disampaikan Ketua DKM Bapak Insur Haji Abdul Fattah bahwa kami pada bulan ini adalah bulan milad yang ketiga. Di hari ini adalah milad akbar, di mana 3 tahun yang lalu berawal dari Pak Taufik dan Pak Rizal sholat subuh di Masjid An-Nur Giri Asri. Setelah itu ngajak ngobrol bareng Pak. Setelah subuh itu, Pak Samsir, kita ngobrol sebentar yuk. Nah, saya bilang kita ngobrolnya di rumah aja. Ya, dari An-Nur Giri Asri itu sekitar ke rumah saya itu sekitar 100 meter lah. Nah, biar sambil ngopi, saya bilang. Nah, ngopi itu artinya ada juga ngopi yang sebenarnya, atau ngopi pagi itu ngobrol perkara iman atau ngobrol perkara Islam. Dan kebetulan pagi itu ada nasi goreng kambing Pak disiapin di rumah. Alhamdulillah bertiga kami ngobrol, lalu muncullah ide dari Pak Taufik, gimana kalau kegiatan seperti ini kita coba lanjutkan, kita sholat subuh ke satu masjid, silaturahmi ke rumah sahabat kita yang ada di sekitar masjid. Awalnya
pengajian ini disebut dengan pengajian Minang Sahati karena kami bertiga itu orang-orang Minang. Ternyata respon dari teman-teman cukup bagus. Berlanjutlah ke Masjid Darul Huda, kajiannya di rumah Pak Taufik. Dan alhamdulillah karena ini kegiatan sebenarnya mungkin bagi Bapak Ibu yang baru tahu S3 ya Setia Sapari Subuh, penjelmaan dari Minang Sahati itu kegiatannya simpel aja. Awalnya tadi ada kajian adat Minang, yang kedua kajian agama, yang ketiga Minang Sahati peduli. Namun kegiatan ini berkembang, anggotanya ternyata bukan hanya orang Minang saja. Alhamdulillah diterima oleh masjid-masjid yang kita datangin. Dan Bapak Ibu menjelmalah menjadi namanya dari pengajian Minang Sahati menjadi Setia Sapari Subuh atau S3. Alhamdulillah dari pekan ke pekan, dari minggu ke minggu kita bertahan sampai 3 tahun, dan bulan Muharram ini adalah bulan milad ketiga. Tentu tidak terlepas dari dukungan dari masjid-masjid yang kita datangin. Kegiatannya simpel. Awalnya kami merencanakan kajian sepekan 1 kali, ya, datangin satu masjid. Setelah itu tentunya dari rumah sudah ada niat kita datang ke Masjid Darul Huda seperti pagi hari ini. Kita datang ke Masjid Darul Huda subuhnya, ya, lebih kurang 4:30 kita berangkat dari rumah, siap-siap 3:30 dengan niat tentunya mendapatkan keberkahan. Berangkat dari rumah sampai di masjid, kita ada yang sedekah subuh, ada yang sholat tahiyatul masjid, kemudian setelah azan 2 rakaat sebelum subuh melebihi dunia seisinya. Kita mengharapkan keberkahan itu. Dan gimana dengan sholat subuhnya? Setelah itu kita bersilaturahmi dengan jamaah sekitar. Silaturahmi tentu dalam ajaran kita sudah jelas memanjangkan keberkahan umur, meluaskan pintu rezeki. Bapak Ibu, tadi kami sampaikan kita mengharapkan keberkahan. Di dalam pertemuan, setiap pertemuan ada doa yang disampaikan. Tadi Pak Ketua DKM sudah menyampaikan doa yang baik-baik sekali untuk kita semua. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara di dunia sendiri, Bapak Ibu, dalam ajaran kita juga dijelaskan, dengan beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan menyelesaikan segala persoalan hidup yang kita hadapi. Dengan beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan melimpahkan rezeki dari arah yang tidak terduga. Keberkahan itulah yang kita harapkan dengan kegiatan ini. Lalu di dalamnya ada thalabul ilmi. Dalam hadis disampaikan, barang siapa yang menuju suatu jalan untuk menuntut ilmu, insya Allah Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk golongan yang dimudahkan oleh Allah menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang saya juga sampaikan dalam sebuah pantun, kain sorban persegi 4 dilipat menjadi 1. Mengaji subuh penuh semangat, insya Allah di surga kita bersatu. Amin ya rabbal alamin. Bapak jemaah yang Allah muliakan, banyak kegiatan yang ingin kami sampaikan sebenarnya. Program data panjang sebulan sekali, insya Allah besok Pak Taufik punya ide lagi, ya, dalam rangka ku anfusikum wa ahlikum nara. Pengajian S3 ini besok pengajian perdana dengan guru kita juga Bapak Ustadz Sugiono. Itu suami sama istrinya ikut, ya, sebulan sekali. Dan kemudian nanti juga ada keinginan sebenarnya, mudah-mudahan ada rezekinya, jamaah S3 itu pengen umroh bareng Pak, bisa religinya ziarah ke tanah suci Mekah Madinah. Kemarin Pak bendaharanya Pak Aldi punya rezeki duluan, berangkat duluan, ya, jamaah Nurul Huda. Insya Allah nanti kita, ya, jamaah S3 ataupun jamaah Nurul Huda bareng-bareng berangkat Pak, insya Allah, amin. Dan satu lagi jangka panjang yang ingin kami wujudkan adalah kami ingin mendirikan sebuah masjid. Dari mana rezekinya, insya Allah Allah akan diberikan jalan. Di mana tanahnya, suatu saat kami berharap bisa mendirikan masjid S3.
apapun namanya nanti, bagaimanapun caranya, kami ingin satu itu Pak, ingin membuat sebuah masjid di suatu tempat. Nanti kalau mau tempatnya di mana, nanti diserahkan ke jemaah sekitar untuk pengelolaannya. Itulah harapan dan keinginan jangka panjang dari jamaah ini. Mudah-mudahan tadi disampaikan oleh Pak Ketua DKM bahwa ini juga media komunikasi antar masjid yang ada di Purwakarta. Artinya ini dukungan kami program nanti DMI dari Kiai Nana. Bapak Ibu, barangkali itu yang kami ingin sampaikan. Terima kasih atas doa-doa, kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Di sepertiga malam sholat tahajud, duduk bersimpuh di atas sajadah. Semoga semua keinginan kita terwujud dalam limpahan rahmat Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu Allah sebagai ajaran mengakhiri dengan doa yang akan dibacakan oleh sesepuh kita, guru kita, sang ketua YMI Purwakarta, kepada Bapak Kiai Haji Suryana, kami persilakan. Punten. Cekap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berpantun juga ya. Masya Allah. Buah pinang dibelah dua, disimpan di atas jendela. Warga Minang bersaudara dengan harap masuk surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ahmaduhu ablago hamdin azkahu wa asmalahu wa anma asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karimur raufur rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila siratil mustaqim wa da'iyan ila dinil qawim wa sholawatullah alaih wa ala sa'irin nabiyyin wa ala kulli wa sa'iris sholihin wa ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim la masjidun usisa ala taqwa alayya. Sebelum doa, mohon izin saya mau menyampaikan pesan DMI. Terima kasih kepada S3 wabil khusus pada Ketua DKM Masjid Nurul Huda, juga Syekhuna yang tadi memberikan fatwa, dan seluruh jamaah yang hadir, ibu dan bapak rahimakumullah. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW berhijrah, karena saya ingin menyampaikan ucapan selamat milad ketiga ya, milad ketiga di tahun 2004 ini. Mudah-mudahan keluarga S3 ini dirgahayu, bahagia, sejahtera, selamat lahir batin, bahagia, sejahtera, jiwa, raga, rohani, dan jasmani, termasuk ekonomi.
DMI merasa bangga melihat masjidnya representatif dan kemakmurannya terlihat luar biasa, wabil khusus hadirnya keluarga Mina yang hari ini sampai 120 subuh katanya. Nah, berarti sudah hampir, kalau disatukan hampir setengah tahun ya. 365 dibagi 2, jadi belum sampai 150. Mudah-mudahan dengan waktu dekat terus setia sholat subuh sampai apa? Setia sholat subuh sampai hayat. Alhamdulillah. Ini merupakan aplikatif daripada hadis amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat ditakuti oleh musuh Islam adalah sholat subuhnya bagaikan sholat Jumat. Alhamdulillah. Karena itu DMI sekali lagi mengucapkan selamat bermilad yang ketiga. Kemudian sedikit menyampaikan pesan dan misi dari tahun baru Islam berkaitan dengan masjid, bahwa baginda Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah ada 2 program utama yang dilakukan. Yang pertama al-haqoh, dalam artian adalah mempertemukan 2 keluarga besar, silaturahmi, yaitu kaum muhajirin, al-muhajirin yang mereka hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Kemudian diketemukan dengan saudara namanya Al-Ansor, ahli Madinah, pribumi Madinah, yang menolong, memfasilitasi saudara-saudara yang hijrah dari Mekah itu. Maka diikat persaudaraan menjadi satu kekuatan yang dinamai tiang tua agama yang agung. Jadi Islam mulai dibangun dengan silaturahmi yang tokohnya itu adalah Ansor dan Muhajirin. Betapa hebatnya silaturahmi sehingga Rasulullah menaruh perhatian dengan amanatnya, la yadkhulul jannah qati'ir rahim, tidak akan masuk surga orang yang putus silaturahmi. Karena itu di hari ini alhamdulillah keluarga Minang hadir dan jamaah Masjid Nurul Huda pun hadir, bersatu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Terima kasih. Kemudian yang kedua, program yang kedua, baginda Nabi membangun masjid sebagai sarana pembinaan. Persaudaraan itu, silaturahmi itu, umat itu harus dibina. Maka sarana yang pertama kali dibangun oleh Nabi adalah membangun Masjid Nabawi. Masjid Kuba lalu Masjid Nabawi. Maka di sanalah sebagai sarana pembinaan. Karena kalau tanpa dibina umat akan liar. Tanpa dibina iman akan lemah. Tanpa dibina ilmu tidak akan bermanfaat. Tapi dengan pembinaan yang sarananya dibangun oleh Nabi adalah masjid yang sekarang terkenal Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Fungsi masjid banyak sekali.
Tapi saya kemukakan hanya 4 saja atau 3 saja. Yang pertama, masjid itu adalah pusat pembinaan ubudiyah, ibadah. Karena tugas kita di mana saja posisi, jabatan dan sebagainya, status apapun, maka tugas kita hanya satu yang paling utama adalah ibadah. Sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia dan bangsa jin diciptakan melainkan ada untuk ibadah. Karena itulah maka ibadah ini tentu harus kita dibina. Di mana? Di masjid. Yang dimaksud pembinaan ibadah utamanya adalah ibadah sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Bagaimana supaya semuanya bisa ngobrol bersama selesai sholat berjamaah. Waktu sholat kita doa bersama, sehingga iman kita dengan sholat berjamaah itu akan terlihat benar. Baginda Rasul mengatakan, idza ra'aitum rajula ya'tadu bil masajid fashhadu bil iman. Apabila kalian melihat seseorang membiasakan diri pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, itu sedang menyaksikan kebenaran imannya. Jadi kalau kita sholat sendirian di rumah masih perlu dipertanyakan, karena ada hadis tadi, fashhadu bil iman, dia sedang membuktikan kebenaran imannya. Masya Allah. Begitu besar perhatian Rasulullah. Pada waktu itu ada sahabat yang buta bernama Abdullah ibnu Maktum. Rumahnya jauh dari masjid, jauh sekali. Yang membimbing beliau tidak ada. Tapi karena cintanya kepada sholat berjamaah bersama Rasul, dia datang berjamaah. Tetapi karena madaratnya, karena buta, rumahnya jauh, kemudian beliau menghampiri Rasul usul untuk mendapatkan rekomendasi sholatnya bisa di rumah. Melihat kondisi itu, Rasulullah sangat psikologis. Sementara ya membolehkan kamu madarat, yang nuntun tidak ada, yang membimbing di perjalanannya tidak ada, sedangkan kamu jauh rumahnya, maka boleh. Tetapi baru bergegas selesai sholat berjamaah pulang, Rasulullah memanggil lagi dengan bertanya, alastu tasma'u binida, hai ibnu Abdullah ibnu Maktum, kamu mendengarkan suara adzan enggak? Terdengar ya Rasulullah. Oh, wajib kamu datang ke masjid. Oh, ini sangat perhatian sholat berjamaah. Jadi fungsi yang pertama kali, yang utama kali adalah mari kita bina umat untuk senang berjamaah di masjid. DMI punya moto adalah istiqomah berjamaah berkhidmat untuk umat. Nah, mudah-mudahan ini mohon doa dari semua. Insyaallah kita selalu berjamaah, istiqomah, berjamaah, berkhidmat untuk umat. Jadi yang ditolong oleh kita, target kita umat. Baginda Rasul kan umatku, umatku, umatku. Masya Allah. Ini Keluarga Pidang, saya doakan mudah-mudahan ini jadi cikal bakal atau jadi imamnya untuk khidmat kepada umat melalui sholat subuhnya. Setiap sholat subuh. Kemudian yang kedua, kita persingkat aja. Yang kedua, fungsi masjid itu adalah tarbiyah. Artinya pendidikan. Jadi ada aspek keilmuan, ada aspek karakter. Dari segi keilmuan, jamaah kita haruslah yang tidak tahu, Bu, tanyakan. Bagaimana hikmah adanya bagaimana kedudukan perceraian dalam Islam misalnya.
atau tentang harta waris. Sehingga keterkaitan dengan DKM usul itu dicatat, yang nanti dibahas sama Pak Ustadz. Seperti tadi mengenai tobat dibahas. Kemudian nanti dalam penceraian melahirkan idah, melahirkan juga waris. Bagaimana cara pengaturan waris? Bagaimana cara pengaturan idah? Tujuannya membentuk karakter, jangan sampai wanita yang yang dicerai kemudian masih dalam keadaan idah sudah berani menikah. Tujuannya begitu, supaya tahu, supaya paham terhadap makosid syar'i. Tujuan syar'i itu, syariah itu adalah dipahami. Nanti setelah paham akan terbentuk karakter. Bagi laki-laki karakternya, saya tidak mungkin melamar kepada wanita yang sedang idah karena masih dalam keadaan idah. Itu karakter sekaligus. Itu yang kedua. Yang ketiga, masjid ini berfungsi sebagai ijtimaiyah, berfungsi sebagai gerak sosial. Nah, bagaimana keterkaitan dengan imam atau dengan pengurus masjid? Ya, baginda Rasul sangat sekali peka. Misalnya ada seorang bernama sahabat Jabir, ya. Dia pemuda ganteng, tapi sudah usia sampai cukup, belum menikah. Kemudian baginda Rasulullah kayaknya orang ini bermasalah, lalu dipanggil, lalu dihampiri, ditanya dia, kamu sudah menikah? Belum. Mau? Ya. Tapi katanya, ya Rasulullah, siapa yang kira wanita yang mau ditikahi saya? Siapa orang yang menikahkan anaknya dengan saya? Maka Rasulullah cari solusi. Cari solusi. Karena Rasul sebagai pemecah masalah dan cari solusi. Akhirnya bertemulah seorang wanita dan dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, begitu salah satu diantaranya. Mudah-mudahan masjid itu fungsi sosialnya dimainkan. Ekonomi, pendidikan, kesehatan, semua kepentingan jamaah. Mudah-mudahan. Ini kiranya kalau kita tarik kesimpulan, mari kita tingkatkan ibadah kita, pahami maqasidul syar'inya, tujuan-tujuan syara itu. Tidak lain melainkan membuat kesejahteraan dunia agar besok di hari kiamat kita sejahtera. Dan akhirnya perpindahan dunia ke akhirat kita istiqomah dan husnul khatimah. Untuk itu kita doa bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Radhiyallahu an kulli sahabati ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amak wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd ijalani wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indika ya Allah, wa tahdi biha qulubana ya Allah, wa tajma'u biha subulana ya Allah. Bismillahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna khairam mimma yazunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Rabbana afrig alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afrig alaina sabra wa sabbit aqdamana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallu ala nabi maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Terima kasih, mohon maaf, doakan DMI bangkit bersama S3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bila ketiga S3 edisi kami selaku acara menjawab terima kasih secara mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Takbir. Allahu Akbar.